Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis strategi CRM pada Bank Muamalat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Devi Fatmawati. Saya Septia Zulina Wulandari. Saya Rizka Zera Amalia. Saya Diana Stasya. Saya Ulia Rosida. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil Bank Muamalat. Bank Muamalat berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992 dan menjadi bank pertama yang menerapkan sistem perbankan syariah. Misi Bank Muamalat yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Dan misi Bank Muamalat yaitu membangun lembaga syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami, dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Dan segmentasi nasabah Bank Muamalat menargetkan nasabah retail dengan fokus pada segmen bisnis haji dan umroh, pensiunan, serta aparatur sipil negara atau ASN. Dengan ditunjuk sebagai bank penyalur gaji untuk ASN, membuat Bank Muamalat memperkuat posisi di segmen retail. Selanjutnya ada program CRM yang diterapkan Bank Muamalat. Yang pertama itu ada Bank Muamalat juga memberikan layanan yang mudah seperti tersedianya aplikasi digital yang bernama DIN atau Digital Islamic Network. Digital Islamic Network adalah aplikasi mobile banking dari Bank Muamalat yang memungkinkan pengguna baik nasabah maupun non-nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur menarik di antaranya yang pertama itu ada fitur finansial. Fitur finansial, nasabah melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke bank. Yang kedua itu ada fitur non finansial, menyediakan informasi produk, layanan Bank Muamalat, lokasi ATM dan kantor cabang serta konten Islami seperti daily hadis, kalkulator zakat, arah kiblat dan jadwal salat. Tersedia juga layanan hubungi kami untuk memudahkan pengguna menghubungi pihak bank. Adanya fitur menarik lainnya seperti New Look, Biometric Login, Single Portfolio View, Smart Transfer. Selain itu, aplikasi Muamalat DIN dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih tinggi untuk menjaga data nasabah tetap aman. Program yang kedua, yakni Bank Muamalat menawarkan berbagai produk layanan untuk nasabahnya, terutama bagi nasabah prioritas yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah bingkisan eksklusif yang diberikan pada momen spesial seperti hari ulang tahun dan Idul Fitri. Bingkisan ini hanya diberikan kepada nasabah prioritas yang sudah memenuhi saldo minimal yang ditetapkan oleh Bank Muamalat. Selain itu, ada juga fasilitas safe deposit box gratis, tempat penyimpanan dokumen atau barang berharga di Ambulan Tower, Jakarta. Layanan ini tersedia untuk nasabah prioritas yang memiliki dana minimal 1 miliar di rekening ambulansi atau off balance selama setahun terakhir. Nasabah prioritas juga akan diundang untuk menghadiri event eksklusif yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat seperti acara market update, tausiah, dan berbagai acara loyalitas lainnya. Semua program layanan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih istimewa dan personal bagi nasabah prioritas Bank Muamalat. Selanjutnya yaitu strategi CRM pada Bank Muamalat. Yang pertama, Bank Muamalat Indonesia menjalin kerjasama pemanfaatan produk dan layanan dengan BPRS. Di antaranya yaitu QRIS, virtual account, transfer yang memberikan manfaat lebih bagi BPRS. Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat memberi nilai tambah serta layanan yang kompetitif bagi BPRS. Secara garis besar, Bank Muamalat membuka peluang untuk bersinergi dengan BPRS dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu application programming interface, kedua referral dan SEO branding. Dengan harapan kedepannya semakin banyak mitra BPRS yang bergabung dan dapat
bekerjasama memberi layanan perbankan syariah terbaik kepada masyarakat atau nasabah. Kemudian yang kedua, strategi CRM pada bank muamalat. Bank muamalat prioritas membantu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan nasabah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan keuangan, investasi, proteksi dan pengelolaan finansial Islami lainnya secara berkesinambungan. Islamic Wealth Management memberikan solusi komprehensif melalui produk dan layanan konsultasi perencanaan keuangan kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui yang pertama yaitu Wealth Creation. Wealth Creation membantu dalam mengelola dan mengembangkan aset keuangan yang berasal dari bisnis, profesi, atau perdagangan dan tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Wealth Accumulation, memastikan bahwa aset keuangan nasabah akan terus tumbuh maksimal melalui investasi berbagai instrumen syariah seperti reksadana, sukuk untuk imbal hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu Wealth Purification, memurnikan aset keuangan atau investasi melalui zakat, infak, dan sedekah. Bank Muamalat Indonesia menyediakan layanan yang lengkap dan terpercaya melalui Las Baitul Mal. Yang keempat yaitu Wealth Distribution, membantu mendistribusikan aset keuangan atau investasi untuk pewaris dengan edukasi dan manajemen waris, wakaf, dan hibah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi program CRM pada bank muamalat. Tahap pertama yaitu identifikasi kebutuhan nasabah melalui survei kepuasan nasabah pada bank muamalat. Bank perlu mengembangkan instrumen survei yang mencakup aspek layanan perbankan syariah sesuai produk dengan prinsip-prinsip Islam, aksesibilitas layanan, dan kualitas interaksi nasabah dengan staf bank. Tahap kedua yaitu desain program CRM bank muamalat yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank muamalat perlu mendesain program CRM yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini harus membahagiakan aspek transparansi dalam bertransaksi, kepercayaan, profesionalisme, dan kecerdasan dalam pengelolaan hubungan nasabah. Desain program CRM mengatur strategi komunikasi yang konsisten dengan nilai-nilai Islami, pengembangan produk yang bebas riba, gharar, dan maisir. Tahap ketiga yaitu integrasi teknologi pada bank muamalat. Bank muamalat perlu mengembangkan platform digital yang terintegrasi untuk mengelola data nasabah, melacak interaksi, dan mempersonalisasi layanan. Sistem ini harus mencakup database nasabah yang terpusat, aplikasi mobile banking yang ramah pengguna, kaya fitur, sistem analitik untuk segmentasi nasabah, dan otomatisasi pemasaran. Tahap keempat yaitu pelatihan soft, merupakan komponen yang penting dalam kesuksesan program CRM bank muamalat. Etika syariah pada bank muamalat meliputi transparansi dan adil dalam semua transaksi, menjunjung tinggi etika moral dan sopan santun, menjaga amanah yang diberikan termasuk menjaga nama baik bank, dan menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan perusahaan. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi berkala pada bank muamalat. Tahap akhir dalam implementasi CRM adalah evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas program, mempererat hubungan dengan nasabah, meningkatkan kepuasan nasabah, meningkatkan loyalitas nasabah, mendapatkan hasil bisnis yang lebih baik, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, kesesuaian program CRM bank muamalat dengan prinsip syariah. Yang pertama, program CRM bank muamalat telah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, aplikasi Muamaladdin sesuai dengan beberapa fatwa DSN MUI yang mengatur transaksi dan layanan perbankan syariah. Salah satunya seperti Fatwa nomor 3 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang deposito. Fatwa ini mengatur penggunaan akad mudharabah mutlaqah dalam produk deposito syariah yang relevan dengan fitur tabungan dan deposito dalam aplikasi Muamaladdin. Yang ketiga, program CRM bank muamalat dirancang untuk memberikan manfaat luas melalui kemudahan akses layanan, program pelatihan, dan layanan prioritas yang meningkatkan literasi keuangan syariah dan memberikan dampak sosial positif. Selanjutnya, kelebihan program CRM. Yang pertama, aplikasi digital Islamic Network atau DIN menyediakan layanan finansial dan non-finansial berbasis syariah. Aplikasi ini tidak hanya memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan kapan saja, tetapi juga menawarkan fitur Islami seperti kalkulator zakat, jadwal sholat, dan arah kiblat. Terus yang kedua, Bank Muamalat memberikan layanan prioritas kepada nasabah dengan saldo tertentu seperti akses ke airport loan,
bingkisan eksklusif, dan konsultasi keuangan berbisnis syariah melalui Islamic Wealth Management. Terus yang ketiga, program pemilihan literasi keuangan syariah seperti muamalah eksklusif kelas dan muamalah master kelas juga menjadi nilai tambah karena meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam. Keunggulan lainnya adalah kolaborasi dengan BPRS melalui API, referral, dan SEO branding yang memperluas jangkauan layanan digital berbasis syariah. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dari CRM. Yang pertama yaitu persaingan ketat dengan bank syariah lain, terutama Bank Syariah Indonesia atau BSI yang memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya minat masyarakat untuk beralih dari bank konvensional ke bank syariah juga yang menjadi halangan. Yang ketiga yaitu keterbatasan adopsi teknologi digital di kalangan nasabah tertentu, terutama mereka yang belum terbiasa menggunakan aplikasi perbankan seperti muamalah. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi keuangan syariah melalui kampanye edukasi digital di media sosial atau menjalin kerjasama dengan institut atau komunitas. Kemudian yang kedua yaitu diversifikasi produk dan layanan syariah yang menarik bagi investor etis atau menambah nilai inovasi seperti program loyalitas business point dan aplikasi untuk menarik minat. Terakhir, penguatan teknologi digital dan investasi dalam analitik data atau AI untuk memahami kebutuhan nasabah secara lebih mudah.